Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang sama-sama kami hormati pula Bapak Wakil Kepala SD Pelita, Bapak Abdul Qahar SPD, segenap Dewan Guru, Staf dan karyawan SD Pelita, para orang tua wali murid yang mendampingi putra-putrinya, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan rutinitas kita, yaitu Kultum Jumat atau tausiah, yang secara rutinitas kita lakukan pada setiap hari Jumat pagi hari. Salat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada Jumat pagi hari ini kita mulai kembali kultum yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Pepen Effendi. Namun sebelum itu ada pengumuman, ya, ada berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ayahanda dari Ayesa Loveta kelas 4B kemarin hari Kamis. Beliau bernama Agus Bramadian bin Suradi Sastra. Di usianya ke-47 tahun. Kita doakan mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya robbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah lalu dilanjut dengan doa. Ala hazihiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amul kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kaman bagi lijalkal karimul azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahsinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya arhaqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anal batila batila warzuqna jitinabah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pelajaran buat kita bahwa kita pasti akan mati, dan bekal apa yang akan kita bawa nanti ketika kita mati, yaitu amal soleh kita selama di dunia. Baik anak-anakku serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pembacaan tilawah. Hari ini insya Allah tilawah akan disampaikan atau dibacakan oleh Jasmine Latifah Faranisa dari kelas 4C yang insya Allah akan membacakan surat Al-Fajr. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr wasya'i wal watar walaili iza yasar hal fi zalika qasamul lizi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aqtaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sab'a azab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuh wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aqlan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla iza dukkatil ardu dakkan dakkan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma izin bi jahannam yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzil la yu'adzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ananda Yasmin. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah dan bagi kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak sekalian perlu diketahui ya. Perlu diketahui untuk pembacaan tolong diperiksa makhraj dan tajwidnya seperti Ananda Yasmin. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah ceramah atau tausiah atau disebut juga dengan kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Pepen Effendi
SPDI. Kepada Bapak Ustadz Pepet Effendi kami persilahkan. Jazakallah Pak Faiz yang telah memberikan kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pelita, Ibu Neneng Hernawati SPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Abdul Kohar SPD, para Ketua komite sekolah beserta stafnya, orang tua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, seluruh Dewan Asati, 2 Asatidah, staf karyawan SD Pelita, anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya pada pagi hari ini kita semua bisa hadir bersilaturahim secara virtual, walaupun Bapak masih pakai sarung tapi sudah mandi dari semalam, sarungnya belum dilepas, tadi mandi. Mari kita awali taklim kita, tausiah kita dengan sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita sebagai umat Rasulullah SAW dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Allah dan para malaikatnya saja memuji beliau dengan membacakan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah dan malaikat yang membacakan sholawat kepada Nabi. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umatnya untuk memperbanyak membaca sholawat. Apalagi di hari Jumat ini. Banyak amalan yang dicontohkan oleh Rasul. Salah satu di antaranya membaca surah Al-Kahfi dan memperbanyak sholawat. Bapak baca dalam referensi kitab Ta'lim Muta'alim bahwa sholawat itu adalah wahiyya minallah ar-rahmah wal maghfirah. Jadi kalau Allah yang membacakan sholawat kepada Nabi, maknanya adalah Allah memberikan rahmat dan ampunan. Jadi Allah yang memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan ampunan. Nabi Muhammad itu dosa yang dosanya itu dosa yang sekarang dan dosa yang terlalu itu udah dijamin diampuni oleh Allah. Karena setiap Rasul itu dimaksum. Yang kedua, kalau malaikat yang membacakan sholawat, maknanya adalah istighfar, permohonan ampun. Dan kalau kita umat Nabi Muhammad membacakan sholawat kepada Nabi, maknanya adalah doa. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, tema yang akan Bapak bawakan adalah kiat-kiat sukses dalam belajar atau kiat-kiat sukses dalam menuntut ilmu. Mungkin sebagian besar ini sudah Bapak sampaikan secara tatap muka, namun alangkah lebih baiknya kalau kita kaji kembali. Dalam mukadimah kitab Ta'lim Muta'alim,
Bapak bacakan teksnya. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasiluna aw min manafi'ihi wa samratihi wa hiya al-amalu bih wan nasru yuharrimuna lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku sara'itahu. Pengarang kitab Ta'lim Muta'alim jauh-jauh hari ya. Bapak juga kurang tahu tahun berapa kitabnya disusun. Beliau sudah menganalisa beberapa fenomena para pelajar, fenomena para siswa dan siswi saat beliau mengarang sebuah kitab yang diberi nama kitab Ta'limul Muta'alim. Beliau melihat, memandang, menganalisa sebagian besar dari pelajar itu pada zaman beliau, mereka itu sudah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rajin, giat, semangat dalam menuntut ilmu. Istilahnya kalaupun dia harus pergi ke musola walaupun hujan tetap pergi. Kalaupun dia sakit harus dipapah tetap pergi, ya kan? Ketika dia mau jalan-jalan, hari ini jadwalnya taklim, dia pergi. Yaziduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh rajin untuk menuntut ilmu. Wala yasiluna aw min manafihi, akan tetapi mereka tidak memperoleh manfaat. Bayangin, udah lama-lama kita belajar, tapi begitu selesai S1, S2, S00, kita nggak ada manfaatnya ilmunya. Coba bayangin, lama-lama kita kuliah sampai mau di DO gitu kan, udah 7 tahun nggak sidang-sidang gitu kan, tahu-taunya di sidangnya di KUA gitu kan. Begitu terjun ke masyarakat, ilmunya itu kurang bermanfaat. Wahya al-amalu bihi, bahkan dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Lama di pesantren gitu kan, sekolah sampai S3, SD, SMP dan SMA gitu kan, tapi nggak ada manfaatnya, nggak ada keberkahan dari ilmunya. Dia tidak menjadikan syiar buat yang lainnya. Kalau dia anak pondok, kalau dia mahasiswa, dia tidak menunjukkan sama sekali manfaat di lingkungan masyarakatnya. Apa penyebabnya? Lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku sara'itahu. Kata pengarang taklim, karena mereka itu tidak mengikuti kiat-kiat atau metode belajar yang baik. Wa taraku sara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat bagaimana kita ketika ingin sukses dalam belajar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sedikit Bapak baca dalam matan Ta'lim Muta'alim itu, dari sekian banyak kiat-kiat atau sukses bagaimana kita ingin menjadi pelajar yang berkah, ingin menjadi siswa yang bermanfaat. Salah satu di antaranya, kata pengarang taklim, kita harus tahu dulu hakikat ilmu, keutamaan ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini harus yakin bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Jadi bukan paksaan. Setelah dipaksa, dirayu-rayu, baru mau mengerjakan tugas, ya kan? Apalagi di masa pandemi ini kan, tugasnya dikirim jam 8, baru dikerjakan jam 2, ya kan? Ya kalau orang tuanya ada keperluannya lain, tidak masalah. Tapi kalau sengaja ditunda-tunda, ya kan? Minta setor hafalannya hari ini gitu kan? Baru di store 2 minggu kemudian, ya kan, gurunya sudah lupa gitu kan. Jangan sampai demikian. Karena kita harus yakin bahwa menuntut ilmu itu wajib, baik di masa biasa gitu ya, apalagi di masa pandemi juga sama aja, tetap wajib
walaupun kita tidak ke sekolah, ya kan? Menuntut ilmu itu wajib. Belajar di rumah dibimbing oleh guru lewat lewat YouTube atau Google Meet ataupun yang lainnya, dibimbing sama kakak, sama orang tua, sama saja itu menuntut ilmu. Man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sehingga dia kembali, sehingga dia pulang. Di masa pandemi ini kita nggak pergi ke sekolah, tapi pahalanya sama, fisabilillah. Dari mulai dibuka PJJ jam 8 sampai jam 11, itu kita berada dalam fisabilillah, sedang jihad di jalan Allah. Maka harus bangga kalau kita rajin menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bahkan malaikat itu melebarkan sayapnya. Apa maknanya? Malaikat itu ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Para malaikat itu hormat, ya kan? Allah menyuruh untuk melebarkan sayapnya dalam artian ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Selanjutnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya kan? Ya, barang siapa yang menempuh jalan guna untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Kita itu lagi belajar seolah-olah kita itu lagi mau jalan-jalan ke surga. Kalau kemarin kita jalan-jalan virtual ke Lembang, sekarang lagi dalam rangka jalan-jalan ke surga. Kita dimudahkan jalan ke surga dengan menuntut ilmu. Ya, mau bagaimana kita bisa jalan-jalan ke surga kalau kita tidak rajin dalam menuntut ilmu. Yang kedua, menurut pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, harus niat yang baik. Jadi kalau kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, harus memperbaharui niat kita. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita menuntut ilmu ingin dapat ridho Allah, maka selain kita menjadi orang yang cerdas, kita juga akan dapat ridho Allah. Kalau tujuan belajar kita ingin mendapat maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, selain kita cerdas, kita juga akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kalau tujuan menuntut ilmu kita supaya kita jadikan fisabilillah, ada di jalan Allah, selain dapat pahala, kita juga jadi orang yang bermanfaat ilmunya. Jadi harus diperbaharui dulu niatnya. Bapak mengutip sebuah hadis dalam Ta'lim. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Kata pengarang kitab Ta'lim, betapa banyak satu amalan yang tergolong kepada amalan dunia, tetapi kemudian karena niatnya yang baik menjadi amalan akhirat. Ya kan? Kita pergi ke pasar itu mubah, ya kan? Tapi kalau niat tujuannya ingin memberikan nafkah kepada keluarga, maka kita mendapat pahala. Amalan dunia menjadi amalan akhirat. Kan kita mau pergi ke sekolah naik Gojek misalkan. Naik Gojek itu mubah, boleh-boleh saja. Karena tujuannya untuk menuntut ilmu, maka amal yang kelihatannya dunia menjadi amalan akhirat. Dalam arti Allah akan memberikan ridho dan pahalanya. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah
summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Tapi kata beliau banyak amal yang tergolong amal akhirat, amal baik, kemudian menjadi amal yang jelek karena buruknya niat, karena jeleknya niat. Pergi ke pengajian, tapi ingin memamerkan jam yang baru. Ceramah digini-gini jamnya, ya kan? Karena jamnya baru. Sofa baru di ini misalkan, tapi Bapak enggak. Itu tadinya kan mau ke majlis taklim, tapi karena tujuannya yang jelek, tidak akan dapat pahala. Yang tadinya merupakan amalan akhirat menjadi amalan dunia karena buruknya niat. Pergi ke masjid bukan untuk mencari ridho Allah, tapi ingin dipuji biar dikatain orang yang rajin misalkan. Itu juga nanti menjadi amal dunia karena bisu'in niyah, karena buruknya niat. Jadi niat yang harus ditanamkan. Yang pertama, menurut pengarang kitab Ta'limu Ta'lim, ya, niat pertama itu harus mengharap ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun akan dikasih oleh Allah. Allah akan memudahkan jalan, Allah akan melapangkan rezeki, Allah akan mencerdaskan kalau tujuannya ridho lillahi ta'ala. Yang kedua, tujuan menuntut ilmu itu harus mencari kebahagiaan akhirat, ya kan? Jangan tujuan kita menuntut ilmu, belajar itu ingin menjadi orang yang kaya, ya kan? Itu tujuan terakhir, tapi tujuan yang utama harus mencari kebahagiaan akhirat biar kita dimasukkan ke dalam surganya. Selanjutnya niatnya itu niat menghilangkan kebodohan, ya kan? Ya masa kita kalau belajar tiap hari bodoh terus, ya kan? Insya Allah kalau setiap hari kita belajar, kita akan dijadikan orang-orang yang cerdas. Selanjutnya niatnya syiar agama. Kita harus bangga menjadi orang Islam yang rajin ke masjid, rajin thalabul ilmi, rajin ke majlis taklim, rajin belajar, syiar buat yang lainnya. Selanjutnya tujuannya itu untuk melestarikan Islam. Kalau kita sebagai anak muda, kalau kita bukan yang memulai, siapa yang akan memulai? Kan orang tua dulu jauh-jauh pergi ke majlis taklim, pergi ke musola untuk menuntut ilmu. Kita sekarang lebih mudah, lebih gampang. Kenapa tidak lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu? Selanjutnya tujuan yang terakhir untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan. Alhamdulillah kita diberikan akal, ya kan? Beda dengan makhluk yang lain. Kita diberikan kesehatan, sehat walafiat. Ada teman kita yang tadi orang tuanya meninggal, ya kan? Ataupun dia sedang sakit. Kita alhamdulillah dalam keadaan sehat bisa mendengarkan kultum, bisa melaksanakan PJJ. Selanjutnya harus memilih ilmu, ya. Kata pengarang taklim, kalau kita ingin sukses harus dipilih dulu ilmu mana nih yang harus kita belajar yang utama. Tentunya ilmu tentang akidah, tentang ketuhanan. Jadi yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita yang pertama kali itu nilai-nilai keimanan kepada Allah. Yang keempat, kita juga harus pandai memilih guru, ya kan? Cari guru yang cerdas, ya kan? Masa kita belajar sama guru yang bodoh, ya kan? Nggak mungkin. Juga kita harus selektif dalam memilih teman. Pilih teman yang tekun belajar, yang istiqomah, yang ketika belajar nggak main-main misalkan. Itu harus kita pilih. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus sukses itu, kata pengarang kitab Ta'lim, la yanalul ilmi wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimi ustadihi wa tauqirihi. Kita itu tidak akan memperoleh kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu, kalau kita tidak menghormati ilmu dan gurunya. Ini yang paling pokok. Kalau ilmu kita ingin bermanfaat, ingin barokah, ingin sukses, maka yang harus pertama kali kita tanamkan adalah bagaimana kita bita'zimil ilmi. Kita mengagungkan ilmunya.
Kita mau menghafal Al-Quran, Al-Qurannya harus diagungkan, harus dimuliakan. Wa ahlihi, dan kita harus menghormati orang yang mengajarkannya. Sekali lagi guru. Guru itu dimanapun berada harus tetap kita hormati. Mudah-mudahan dengan beberapa kiat-kiat sukses untuk menuntut ilmu, ini menjadi motivasi buat kita, bermanfaat buat kita untuk selalu semangat dalam belajar walaupun kita dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Pepin Effendi yang telah memaparkan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan mudah-mudahan juga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya ada pengumuman dari kepala sekolah kita yaitu Ibu Neneng Hernaut SPD. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Faiz. Suara Ibu. saya terdengar, Pak? Jelas, suara saya terdengar jelas ya Pak ya? Ya, jelas Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para orang tua yang hadir mendampingi anak-anak, para dewan guru, terutama Bapak Abdul Qohar selaku Wakil Kepala SD Pelita, juga anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang pagi hari ini berkesempatan hadir pada kultum virtual kali ini, dan semoga semuanya anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Pepen yang sudah memberikan tausiah atau pencerahan kepada kita semua. Yang harus kita ingat adalah kunci dari suksesnya kita menuntut ilmu adalah niat kita yang baik karena Allah untuk mencari keberkahan ilmu. 2, anak-anak biar semangat, sungguh-sungguh rajin dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah menghormati guru dan ilmu. 3 poin ini harus kita sebagai guru juga punya guru. Anak-anak juga harus melaksanakan 3 poin ini demi kesuksesan kita sendiri. Baik, hadirin dan anak-anak, terutama orang tua yang hadir pada virtual ini, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dalam rangka memperingati hari ulang tahun guru yang nanti akan kita adakan tanggal 25 November, sekolah mengajak para orang tua yang hadir atau yang belum hadir nanti bisa diinfokan oleh anak-anak untuk mengikuti kegiatan webinar yang kami laksanakan di hari Rabu nanti. Ini informasi saya sampaikan secara lisan dulu, nanti ada informasi secara tertulis dengan ada disertai link pendaftarannya. Namun sekarang diinformasikan bahwa kegiatan itu akan kami laksanakan dalam rangka HUT PGRI tanggal 25 nanti, pukul 9.30 untuk webinar, namun di paginya diawali dengan kegiatan bersama anak-anak. Kami berharap orang tua untuk mengikuti webinar ini karena tema yang kami ambil adalah harmoni guru, orang tua, dan siswa dalam menyukseskan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tema ini bisa menjadi pencerahan buat kami dari pihak sekolah, kemudian buat orang tua dan anak atau siswa dalam menghadapi PJJ masa pandemi. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, informasi yang kedua adalah sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester 1, yaitu awal Desember akan kita laksanakan tanggal 3 Desember sampai dengan 9 Desember. Oleh karena itu, anak-anak perlu mempersiapkan dirinya, baik mempersiapkan belajarnya maupun mempersiapkan fisiknya. Sehat anak-anak itu perlu dalam menunjang KBM atau pembelajaran anak-anak. Pesan Bu Guru, siapkan dari sekarang belajarnya yang rajin, yang semangat. Kemudian nanti saat penilaian akhir semester, tentunya masih seperti tekniknya, masih seperti PTS yang kemarin. Oleh karena itu, kami berharap bahwa siswa-siswi SD Pelita mempunyai dedikasi yang tinggi, yaitu kerjakanlah soal-soal PAS itu dengan jujur dan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Karena itu semua adalah kunci utama buat keberhasilan anak-anak. Apa artinya kalau anak-anak nilainya sempurna, tetapi itu bukan hasil dari pemikiran anak-anak. Yang kami butuhkan adalah nilai anak hasil dari pemikiran anak-anak sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, informasi yang ketiga, sekolah mengingatkan kembali bagi anak-anak yang memiliki adik atau saudara atau sepupu yang tahun ini ingin masuk SD Pelita, silahkan disampaikan informasinya. Pendaftaran sudah kami buka melalui website kami, bisa melalui datang ke sekolah juga bisa, akan kami bantu untuk teknik link websitenya. Itu pengumuman dari sekolah, semoga bisa dilaksanakan. Yang terutama adalah pengumuman yang pertama, kami sangat berharap sekali partisipasi dari orang tua dan Dewan Guru untuk mengikuti webinar nanti yang kami laksanakan. Itu saja pengumuman dari sekolah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Neneng Hernawati SPD. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, acara demi acara sudah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang ditausiahkan dan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita dapat lakukan, ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami selaku pembawa acara mengucapkan beribu-ribu maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan mohon dibuka pintu yang maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.